धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Om Swastiastu. Sahabat Sobat Indu dimanapun kita berada, kembali lagi bersama kami pada acara talk show PHDI Kota Medan, tentu saja di channel YouTube PHDI Kota Medan. Sebelum kita memulai talk show ini, saya mengharap Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi yang akan diupload oleh PHDI Kota Medan. Hari ini hadir bersama kita yaitu Wakil Ketua PHDI Sumatera Utara, Sekretaris PSN Sumut, yang sekaligus pengurus FKUB Sumut dan penyuluh agama Hindu Sumatera Utara, yaitu Bapak Pinandita Emanogren. Om Swastiastu, Pak. Apa kabarnya? Kabar baik. Baik. Jadi hari ini pada talk show kali ini kita akan membahas Triguna yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Pinandita Emanogren ini. Yang pertama kita membahas tentang Triguna. Kira-kira Pak, apa itu Triguna, Pak? Bisa dijelaskan agar masyarakat bisa mengetahuinya? Om Swastiastu, baik, terima kasih. Triguna adalah sifat lahiriah daripada manusia yang dilahirkan di muka bumi ini. Umat Hindu mempercayai Triguna ini karena mewarisi daripada kelahiran itu, maka sifat-sifat itu ada 3 sifat. Yang satu satam, satu tamas, dan satu lagi rajas. Sifat ini yang ada di dalam kehidupan manusia. Kalau ini dikaitkan dengan karma, kelahiran manusia itu karena karma. Setelah kita dilahirkan melalui karma, kenapa kita dilahirkan? Karena kita dilahirkan akibat perbuatan kita di kelahiran yang lalu yang diproses ternyata belum bisa mencapai moksa, maka dilahirkan kembali. Nah, jadi begitu dilahirkan kembali, maka sifat lahiriah yang dikatakan Triguna ini melekat di dalam setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Maka itu disebut satu satam, itu manusia sejahat manapun pasti ada kebaikan. Itu yang pertama. Manusia sepintar apapun pasti ada kebodohan. Manusia ada pintar, ada kebodohan, dia pasti ada nafsunya. Itu manusia yang lahir di muka bumi ini. Dengan perkembangan zaman, di zaman Kali Yuga ini diwarisi oleh manusia. Sifat ini banyak disalahgunakan oleh manusia. Kenapa disalahgunakan? Di dalam kehidupan ini, zaman sekarang ini, manusia itu dihormati orang, pangkat, kedudukan, dia orang mampu kah, dia orang kaya kah, orang berpengaruh kah, ini yang dihargai di situasi zaman Kali Yuga ini. Karena ini, maka itu tokoh-tokoh agama itu agak tergeser juga. Saya kasih salah satu contoh. Kalau ada satu pesta perkawinan, kita diundang sebagai tokoh agama, diundang juga bandar narkoba, tapi yang dihormati bandar narkoba. Dia didudukkan di paling depan. Tokoh agama ini tidak diladeni yang punya pesta. Terjadi penggeseran tanpa kita sadari. Nah, inilah dia sekarang. Setiap manusia, saya bilang, yang mempunyai sifat Triguna ini, kebaikan itu ada. Manusia sejahat mananya pun ada hati untuk berbuat kebaikan. Kita lihat kadang-kadang bandit-bandit itu, orang yang kejam, orang yang kita rasa kita mau bicara sama dia pun takut. Tapi kadang-kadang ada hati kecilnya itu yang dititipkan oleh Tuhan untuk berbuat baik dia. Itu ada. Dan ada satu lagi modelnya kayak mana yang tadi kita katakan dia malas atau malas yang tadi saya katakan, kebodohan itu. Sepintar manapun seorang manusia pada pengambilan sikap, dia bisa lari. Larinya apa? Akibat kebodohannya itu malah petaka yang dia terima. Itu persoalan yang sering kita akui. Kita tengok bisnismen yang besar, kaya raya,
Kadang-kadang dia menentukan pola bisnisnya untuk mendapatkan keuntungannya, dia bisa silap. Diracuni oleh sifat kebodohan itu, maka dia terjadi loss business. Itu dia. Yang satu lagi nafsu. Manusia ini semua punya nafsu. Nafsu itu, maka itulah disebut ada cerita di dalam itu Kama Sutra. Kama Sutra itu ada. Dan nafsu ini yang ada terhadap manusia ini, kadang-kadang kalau tidak bijak kita pergunakan, mohon maaf, nafsu ini akan muncul untuk menguasai orang. Bagaimana cara penguasaan orang itu? Kadang-kadang dia sudah beristri di rumah dia, semacam selingkuh tadi. Jadi dia punya istri, dia senang dengan istri orang. Ya, dia punya taman bunga di rumah yang cantik. Dia lebih senang lagi melihat taman bunga orang lain. Ini sifat nafsu. Tidak pernah habis, Pak, ya? Tidak pernah habis. Tiga sifat ini saling berkaitan dia. Tidak bisa ini diputuskan satu demi satu. Setiap manusia normal, dia pasti mempunyai sifat triguna. Maka itulah kita harus melaksanakan apa? Untuk menghapus atau mengikis daripada sifat-sifat itu, mendekatkan diri kepada Sang Yang Kuasa, kepada Tuhan. Setiap kita pagi mau keluar dari rumah, mau mencari nafkah, dia mau bekerja, dia mau berpendidikan, mau ke kuliah, atau dia mau ke sekolah, lebih dulu kita sujud kepada Yang Kuasa, minta petunjuk supaya jalan yang kita jalan ini bisa kita menegakkan dharma, bukan adharma. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, doa itu akan membackup kita kemanapun kita pergi. Nah, inilah yang sifat triguna ini yang turun-temurun ini tetap ada. Kita bagaimana caranya menyikapinya, harus bijak. Nah, itu dia. Lalu Pak, bagaimana kira-kira implementasi triguna terhadap masyarakat Hindu di Kota Medan? Jadi baik, terima kasih. Implementasinya ini kami sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan penyuluh itu melalui Kanwil Departemen Agama Ibu Pendimas, ini kami disebarkan ke semua rumah-rumah ibadah. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh agama, baik tokoh agama untuk skop Kota Medan, Deli Serdang, ke Tebing Tinggi, sampai Siantar, sampai di sana. Tugas kami inilah yang menjelaskan kepada umat untuk mengikis sifat daripada triguna ini yang kita katakan titipan dari lahiria kepada kita. Yang kita kejar itu adalah kebaikan, dharmanya, kebenarannya. Karena apa? Kebenaran adalah Tuhan. Kalau udah benar itu pasti Tuhan, dharma dia, bukan adharma. Untuk mengikisi ini maka kita harus tinggalkan sifat rajas, kita harus meninggalkan sifat tamas. Jadi corongnya itu kami kepada umat, dan boleh dikatakan umat kita pun sudah bisa membedakan mana tamas, mana rajas, mana sata. Udah bisa mereka membedakan sehingga ini menjadi implementasi di dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya ini diterapkan kepada anak-anak. Baik Pak, jadi kira-kira Pak, apa kesimpulan dari materi kita hari ini Pak tentang triguna tadi? Seperti yang dijelaskan ada satam, rajas, dan tamas. Kira-kira penonton di rumah ingin mengetahui kesimpulan dan inti dari pesan-pesan Bapak ini, kira-kira apa kesimpulannya Pak? Kita harapkan kepada masyarakat kita yang ada di Kota Medan khususnya, karena ini acara talk show, yang saya pesan, tolonglah yang saya sampaikan itu diserap, diimplementasikan kepada anak-anaknya, sehingga generasi penerus kita ini bisa menjalankan sifat-sifat ini yang saya katakan tadi, rajasnya tinggalkan, tamasnya ditinggalkan, ya kan, syatamnya itu yang ditingkatkan. Karena apa? Situasi sekarang kita sama-sama sekali, generasi penerus kita ini dirusak dengan yang namanya narkoba. Nah, kita lihat banyak anak-anak kita
yang mengkonsumsi narkoba atau berdagang narkoba. Nah, ini menjadi momok bagi kita. Karena kenapa saya bisa katakan, saya juga menyuruh di lapas. Saya ke sana, saya melihat anak-anak kita itu banyak yang terjangkit narkoba ataupun dia berdagang sampai dia bandarnya. Nah, inilah yang jangan sampai terjadi anak-anak kita. Maka saya tekankan kepada masyarakat, kepada orang tua daripada anak-anak ini, kalau anaknya dikawal, terapkan yang namanya triguna, tinggalkan sifatnya, tamasnya, rajasnya, tingkatkan satamnya, kebaikan. Karena apa? Orang tua itulah soko guru kepada anaknya. Jadi kalau orang tua ini bisa mengarahkan anak dengan baik, ditimpa dengan ajaran agama, dan dijelaskan bahwasanya materi-materi agama yang ada kepada kita dimuatkan kepada mereka, maka ini menjadi benteng menuju jalan kebenaran dan menuju kepada Tuhan. Itu dia. Baik Pak, sangat luar biasa sekali kita mendengarkan talk show yang dijelaskan oleh Bapak Pinandita Emanogren tentang Triguna, yaitu ada Satam, Rajas, dan Tamas. Yang mana kesimpulannya ini bahwa kami mengharapkan para orang tua untuk agar melatih anak-anaknya untuk agar menerapkan Satam dan menjauhkan Rajas dan Tamas. Jadi itulah kesimpulan pada topik hari ini. Mungkin hanya ini talk show yang bisa kami sampaikan hari ini. Mungkin bila ada salah kata dalam ucapan, kami memohon maaf kepada Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga yang sedikit tadi bisa dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan para Masyanti. Om Shanti 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 Om. Terima kasih.